Assalamualaikum sahabat semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat proses pengerjaan pengelasan 3G yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Ini Mas Verta ini yang akan mengelas. Dan teman-temannya ini, ya, ini ada banyak teman-temannya di sini. Oke, ini bahan yang akan kita las. Di sini ada plat tebalnya 12 mili, panjangnya 30 cm. Nah, dan ini weldernya. Persiapan untuk pembuatan road face. Pencatatan parameter untuk tebal road face dan panjang benda. Jadi lebarnya 97 mm. Dari hasil pengukuran ini kita ketahui bahwa sudutnya ini, sudut kampuhnya pakai 30 derajat. Kemudian road face-nya ini, yang ini road face-nya ini 1,4 mili, pakai 1,4 mili. Jadi road face-nya 1,4 mili, sudutnya 30 derajat. Kemudian dari proses persiapannya seperti ini, sini bersih, sini juga belakangnya bersih, seperti ini. Nah, ini adalah setting untuk gapnya. Nah, ini setting gapnya ini. Itu gelangnya harganya berapa masih mas? Yang tengah ya. Oke, ini. Oke, ini gapnya ya, seperti ini. Oke. Setting gap. Ini proses tag well. Juga parameternya parameter untuk ampernya juga dicatat itu ya. Ini atas kita tambahi dengan pengelasan agar ditambah kuat untuk bagian tag well yang atas. Jadi pastikan untuk tag wellan itu ketika membuat jalur posisinya harus matang. Nah, seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Jadi, dan pastikan ketika membuat jalur untuk tag well ini posisinya matang. Oke, ini sudah di tag well, gapnya 2,6 mm. Nah, itu weldernya sudah kayak jagung-jagung keringetnya. Sudah berkeringat. Tidak melebihi. Oke, untuk tinggi bendanya diusahakan tidak melebihi jantung ya. Nah, kalau kemarin saya nerangkannya untuk tinggi benda jangan sampai melebihi bahu. Nah, ini kalau untuk weldernya Mas Verta ini
Dia tinggi benda jangan sampai melebihi jantung, posisi jantung. Oke. Ya, sebenarnya sama ini karena ngukurnya tadi kalau Mas Wekta kan pakai berdiri ya. Nah, kalau saya kan ngukurnya pakai kuda-kuda. Jadi kalau di hasilnya sebenarnya sama itu. Ya. Tidak boleh melebihi bahu ketika kita menggunakan kuda-kuda. Nah, kalau Mas Wekta ngukurnya ini dengan posisi berdiri, kemudian tidak boleh melebihi jantung pada posisi berdiri tegak. Untuk langkah selanjutnya ini mencari arus, dicari nyala paling kecil yang paling stabil. Nah, ini untuk Mas Wekta seperti itu cara mencarinya. Untuk tembusan cari yang paling kecil tapi stabil, percikannya paling sedikit. Udah. 60 ya? Hah? Beda ya? Ya seketan sih. Mana seketnya ono. Oke, ini masih dicari, kita masih nyari arus yang tepat untuk pembuatan root atau tembusan. Nah, ini jadi untuk awal root, ini bagian tagwelan yang paling bawah untuk awal rootnya ini digerinda sedikit. Oke, jangan lupa elektrodanya harus di oven ya. Itu oven, itu pakai rootnya pakai E7016 LB52U, diameternya 2,6. Kemudian yang oven merah itu E7018 diameter 3,2. Oke, kita lanjut untuk buatan root pas. Jadi untuk posisi tubuh dibuat senyaman mungkin. Ya. Kemudian kuncinya kestabilan tangan ketika menggerakkan elektroda. Dan ini perlu latihan ya, seperti itu. Supaya tangannya stabil itu perlu banyak berlatih. Oke, kita lihat hasilnya untuk rootnya. Nah, mantap. Jadi mahasiswa UNJ memang bukan abal-abal ya. Untuk teknik pengelasan kita tidak abal-abal. Ini hasilnya. Ini panjang rootnya 74 mm. 74 mm atau 7 cm lebih 4 mm. Menggunakan ayunan zigzag. Oke. Lanjut untuk root yang kedua.
Ini ada beberapa catatan di sini. Untuk ujung penggerendaan, ya, ini ujung penggerendaannya, kita lihat paling ujung itu ada hitam-hitamnya. Itu menunjukkan bahwa bagian paling ujung itu sangat tipis. Jadi cara gerendanya digerenda dengan ujung sangat tipis, sampai ada hitam-hitamnya itu. Jadi kita amati ya, posisi tubuh senyaman mungkin. Posisi tubuh senyaman mungkin. Kemudian elektroda itu dipegang dengan kestabilan yang tinggi, jadi diusahakan tangannya tidak getar, stabil. Kemudian fokus mata melihat api yang masuk ke dalam celah, pakai ayunan zigzag. Ya, ini kita lihat ya untuk root yang kedua. Oke. Nah, ini kita lihat nih hasilnya. Mantap. Ya, mantap. Ya, seperti ini nih. Teknik mesin UNY tidak abal-abal. Jadi seperti ini untuk rootnya, lebarnya sama, halus. Kemudian untuk tembusannya kita lihat, nah mantap. Dan inilah dia weldernya. Ini cara pengerjaannya. Begini, jangan sampai melukai root base ataupun jangan sampai melukai gas. Oke, untuk penyambungannya coba kita lihat ya. Nah, seperti ini penyambungannya. Nah, paling ujung itu harus setipis mungkin. Oke, lanjut ke root yang ketiga. Ini nyala dari bawah, kemudian nyalanya stabil, bawa ke atas. Konsentrasi penuh, kemudian tenang. Jadi welder harus tenang, kemudian konsentrasinya penuh, fokus. Fokus mata ke api yang masuk ke dalam celah. Oke, kita buka. Oke, mantap. Lanjut ke filler yang keempat. Lanjut ke root pas yang keempat. Oke, lanjut untuk yang keempat, sambungan root yang keempat. Ini voltasenya diukur antara 20 sampai 21 volt. Untuk ampernya dalam pembuatan root ini kita pakai ampere 58 ampere. Oke, kuncinya tadi apa? Tenang, fokus, kuasai nyalanya. Posisi tubuh senyaman mungkin. Jadi ini elektroda yang digunakan itu sampai habis ya, sampai habis seperti ini.
Oke, mantap. Jadi tembusan tembusan itu juga bisa kita ketahui dari suara ya. Suara. Itu ada suara apa semacam kebakar itu ya. Kemeropok itu ya. Itu tanda bahwa terjadi penembusan. Jadi tanda tembus diantaranya adalah adanya kihul, kemudian api yang masuk ke celah, yang ketiga ada suara kemeropok itu ya. Oke, kita lihat urutnya yang terakhir. Oke, mantap hasilnya ya. Oke, teknik mesin UNY, bukan kaleng-kaleng. Oke, kalau kita tadi untuk pembuatan root passnya menggunakan polaritas DCEN, kemudian kita balik untuk pembuatan filler dan covernya kita pakai polaritas DCEP. Oke, untuk langkah selanjutnya ini proses pembuatan filler. Disisakan berapa mili mas untuk fillernya? Nanti min 1 atau min 2 Oke, nanti akan disisakan 1 mili atau 2 mili dari posisi rata benda. Oke, untuk posisi tubuhnya sama ya, posisi tubuhnya senyaman mungkin, kemudian tangan memegang elektroda dengan nyaman. Untuk fillernya ini menggunakan ayunan U, rata ya, lebarnya sama. Baik, kita ukur panjangnya untuk satu batang elektroda berapa? 80 ya. Jadi 80 mili untuk panjang satu batang elektroda digunakan untuk filler itu bisa mencapai 80 mm atau 8 cm. Oke, untuk nanti waktu penyambungannya seperti biasa dikalungkan dari atas, kalungkan ke sini. Dari atas, kalungkan di sini. Ini untuk filler pertamanya. Kemudian kita lanjut filler kedua. Ini sebenarnya sudah min 2 ya. Ada min 2 tapi sebagian ada min 3. Nah, maka ini kita nanti tambah satu layer lagi untuk meratakan. ya, supaya rata nanti. Supaya min 1 semua. Iya. Oke, supaya min 1 semua. Nah, dan kalau kita lihat teman-teman seperti ini nih. Adus keringet. Nah. Jadi ini adalah filler yang kedua. Kita lihat hasilnya untuk filler keduanya. Nah, ini rata, padat. Jadi kunci untuk covernya bisa bagus itu ada di fillernya. Kalau fillernya rata, padat, nah itu nanti covernya juga akan bagus.
Kita lihat untuk fillernya. Hampir seperti capping. Hampir seperti capping ya. Jadi ini min 1. Ini fillernya nih. Filler kedua. Oke, lanjut ke capping. Tapi karena ini bendanya sudah sangat panas, mungkin ada berhenti sebentar sedikit ya, berhenti sedikit. Kemudian baru dilanjut. Oke, istimewa untuk cover pertamanya. Istimewa. Oke, mantap. Lanjut jalur yang ketiga untuk covernya. Cover yang ketiga, mantap. Oke, cover yang terakhir. Oke, sempurna, tersambung dengan sempurna. Kemudian lebar jalurnya juga sama. Mantap. Kita lihat rootnya. Oke, mantap. Dan inilah dia weldernya. Salam kembang api, kembang bios.
kondisi hujan. Oke, ini hasilnya. Sambungan tersambung dengan sempurna, kemudian lebarnya jalur juga sama, tingginya ini sekitar 2 mm tinggi covernya. Kemudian kita ke root passnya. Oke. Mantap. Demikian tadi ya pengawasan yang telah dilakukan oleh saudara Fertananda. Ya, jadi tadi hasilnya untuk kecepatan dan sebagainya akan disampaikan oleh Mas Saudara Hasan. Baik, untuk tadi pencatatan untuk urutnya tadi dengan panjang 60 mili atau 6 cm itu dalam waktu 1 menit. Jadi 60 mili per menit dalam membuat urutnya. Kemudian untuk fillernya itu 80 mili dalam waktu 80 mm atau 8 cm dalam waktu sekitar 90 detik. Dan untuk capping itu 70 atau 7 cm itu dalam waktu sekitar 90 detik juga. Untuk ampernya untuk urut itu kisaran dari 55 ampere sampai 60 untuk yang root. Kemudian untuk yang filler itu kisaran dari 85 sampai 90. Kemudian untuk yang cover dari 90 sampai ke 100. Kemudian voltasenya ini kisaran di 20 sampai 23. Oke, untuk teman-teman yang mau belajar tentang pengawasan, ini kita mungkin bisa berbincang sedikit dengan welder kita, ya, Mas Fertananda. Mungkin untuk pengawasan 3G itu apa, Mas? Trik-triknya bagaimana? Trik untuk pengawasan 3G. Untuk trik pengawasan pada posisi 3G, yang pertama adalah posisi benda. Posisi benda itu ketinggian dari posisi benda itu tidak lebih dari tingginya jantung, karena kalau lebih dari jantung nanti akan susah untuk menggerakkan bahu atau lengan saat mengayun. Betul. Untuk yang kedua, tips and triknya itu yaitu kuasai nyala api dulu sebelum melakukan maupun root pass, mau filler pass, mau cover pass, itu kuasai dulu nyala api. Setelah itu yang ketiga, baca cairan, itu yang sangat penting untuk dapat menghasilkan hasil lasasan yang maksimal. Kurang lebih seperti itu, Mas, untuk tips and trik dalam pengawasan posisi 3G. Oke, demikian tadi trik dan tip ya yang telah disampaikan oleh Mas Fertananda, juga hasil dari kecepatan pengawasan dan sebagainya yang telah disampaikan oleh Mas Hasan. Salam Seniman Api, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil pengelasan 3G yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Hasilnya mantap.